Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama, NIM 8040190102, kelas 05 PS6 dengan mata kuliah Enterprise Information System atau ACE. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan proses bisnis dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN dan Unified Modeling Language atau UML dengan studi kasus yang sudah ada. Baiklah, untuk yang pertama, pemodelan proses bisnis dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Studi kasus Departemen Procurement Universitas Advent Indonesia. Untuk pembahasan, procurement merupakan sebuah bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis. Pada saat ini, setiap perusahaan maupun organisasi, baik skala kecil, menengah, maupun besar, hampir pasti memiliki bagian atau departemen procurement. Mengingat pentingnya tugas dari bagian ini, di mana selain bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa, juga memiliki tanggung jawab terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan begitu besarnya tanggung jawab yang dimiliki, maka bagian procurement ini harus memiliki sebuah model panduan yang baku agar dapat menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan maksimal. Universitas Advent Indonesia memiliki Departemen Procurement yang memiliki tugas antara lain menghandle proses pengadaan barang dan jasa, mengatur prosedur pembelian barang, stok barang, hingga pendataan aset yang dimiliki oleh masing-masing departemen yang ada, terutama milik Universitas Advent Indonesia. Secara keseluruhan, melihat besarnya tugas yang harus dikerjakan, maka diperlukan suatu pemodelan proses bisnis dengan model BPMN. Modelan menggunakan BPMN, Departemen Procurement memiliki beberapa fungsi utama dalam pelaksanaan tugasnya. Di antaranya adalah 1. Mengontrol mekanisme pengadaan barang yang diminta oleh masing-masing departemen. 2. Melakukan pengecekan stok barang secara berkala. Dan 3. Melakukan proses pencatatan barang yang menjadi aset dari Unai. Permasalahan yang sering terjadi adalah aturan yang sudah ditetapkan terkadang tidak sepenuhnya dilaksanakan. Seperti contohnya adalah prosedur pengadaan barang yang diminta oleh departemen. Pada dasarnya proses tersebut harus melalui procurement untuk kemudian meminta bagian purchasing untuk membeli barang. Akan tetapi kenyataannya terkadang departemen tersebut membeli barang terlebih dahulu dan kwitansi pembelian kemudian diserahkan kepada bagian procurement untuk diproses selanjutnya. Oleh karena itu, dalam gambar di bawah ini dibuat sebuah pemodelan proses pengadaan barang agar setiap departemen memiliki panduan bagaimana seharusnya kegiatan pengadaan barang ini dilakukan. Inilah gambarnya, dan saya akan menjelaskannya dari membacakan penjelasan dari gambar tersebut. 1. Masing-masing departemen yang ingin membeli barang wajib mengisi purchase requisition yang sudah ditandatangani oleh kepala departemen yang bersangkutan dan wajib juga mencantumkan harga dari barang tersebut. Kertas purchase requisition tersebut kemudian diberikan kepada business manager untuk ditandatangani dengan catatan apabila harga barang tersebut berada pada nominal maksimal 2 juta rupiah. Apabila barang tersebut bernilai di atas 2 juta rupiah, maka pembelian tersebut harus melalui rapat administratif komite. 3. Setelah business manager menandatangani, maka kertas tersebut diberikan kepada procurement untuk dikeluarkan purchase order. Purchase order diberikan kepada bagian purchasing dan bagian purchasing mengkalkulasi harga barang tersebut untuk kemudian mengambil dana bagian business manager untuk membeli barang tersebut. Jika barang yang bernilai di atas 2 juta rupiah tidak disetujui oleh administratif komite, maka proses akan berhenti. Sebaliknya, jika disetujui, maka proses requisition tersebut diberikan kepada procurement untuk diproses selanjutnya. 6. Apabila barang sudah dibeli oleh bagian purchasing, maka purchasing akan melihat apakah barang tersebut merupakan aset atau tidak. 7. Jika barang tersebut merupakan aset, maka dari bagian keuangan akan mencatat dan memberikan label yang menandakan bahwa itu adalah aset milik Unai. Jika barang tersebut bukan merupakan aset, maka purchasing akan menghubungi departemen bersangkutan untuk mengambil barang tersebut.
Kesimpulan dan saran dari pemodelan BPNN di Departemen Perorangan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu satu, pemodelan menggunakan BPNN dapat memberikan gambaran dengan jelas proses bisnis yang terjadi dan hubungan antar bagian dengan lebih spesifik. 2. Terdapat 6 pulau atau swim lane atau bagian yang saling terhubung dalam proses ini, yaitu departemen yang mengajukan pembelian barang, business manager, administratif komite, procurement, purchasing, dan bagian keuangan untuk mencatat aset. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemodelan ini kiranya dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk membuat sistem simulasi pengadaan barang, sehingga proses yang sekiranya belum terdokumentasi dapat didokumentasikan secara lebih jelas lagi. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan UML atau Unified Modeling Language dalam perancangan sistem informasi e-commerce jenis customer to customer. Pembahasan. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Diagram yang digunakan antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Data yang digunakan pada penelitian ini mencakup data dari sejumlah situs C2C, yaitu eBay.com, Kaskus.co.id, Tokobagus.com, dan Tokopedia. Untuk pertama, use case diagram. Pada gambar di samping adalah platform kegiatan e-commerce dari customer ke depo, yakni pemilik warung e-commerce atau disebut dengan penjual. Biar lebih jelas gambarnya. Terus, gambar di samping merupakan gambar kegiatan kerja antara pelanggan e-commerce dengan sistem e-commerce. Kegiatan yang dilakukan adalah memverifikasi pembayaran, transfer pembayaran, dan konfirmasi pembayaran customer melalui SMS atau email. Terus, gambar berikutnya, pada gambar di samping ini proses pemesanan diawali dengan aktivitas pelanggan memilih barang yang akan dibeli dengan memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Kemudian sistem akan mengecek. Terus untuk selanjutnya activity diagram. Proses pendaftaran pelanggan pada gambar di samping ini diawali dengan kegiatan pelanggan yang mengisi form pendaftaran. Kemudian sistem akan memeriksa apakah form yang diisi valid atau tidak. Jika valid, maka admin akan melakukan konfirmasi terhadap pembayaran yang dilakukan. Setelah itu, pelanggan akan mendapatkan email notifikasi pendaftaran berhasil. Selanjutnya, pelanggan melakukan aktivitas pendaftaran dari alur ini. Tampak bahwa validasi berperan penting dalam menentukan kelanjutan proses tersebut. Terus pada gambar di samping ini memperlihatkan proses pembayaran dengan activity diagram sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu analisis kebutuhan proses pada bagian pembayaran. Pada bagian ini, pelanggan atau pembeli melakukan transfer pembayaran yang kemudian dicek oleh admin. Terus di dalam pemodelan gambar ini juga terdapat kegiatan proses pembayaran dan pengiriman metode transfer. Hal ini diawali dengan transfer pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan mengisi data pembayaran yang telah dilakukannya. Setelah itu, admin akan mengubah status transaksi menjadi pembayaran lunas. Untuk gambar ini terjadi proses pembayaran dan pengiriman dengan metode bayar di tempat atau COD. Hal ini diawali dengan verifikasi yang dilakukan sales dan dilanjutkan dengan pencetakan faktur guna mengirimkan pemesanan ke pelanggan dan menagih pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sales akan melakukan verifikasi atas pembayaran tersebut. Data ini tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan bukti pembayaran ke pelanggan melalui email. Proses pembayaran dan pengiriman metode jatuh tempo diawali dengan pencetakan faktur oleh sales yang kemudian diikuti dengan pengiriman
tagihan ke pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sales akan memverifikasi pembayaran tersebut dan menyimpannya di dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan mengirim bukti bayar melalui email ke pelanggan. Terus berikutnya yaitu sequence diagram. Pada gambar ini diperlihatkan sequence diagram dari proses login dan registrasi seperti yang terdapat pada analisis kebutuhan proses, yaitu sistem login. Terus pada gambar ini selanjutnya dilakukan proses pemesanan barang sebagai tampak pada gambar di bawah ini, yaitu ini ya. Ada pilih menu, pilih produk yang akan dipesan, pilih tombol selesai belanja, terus daftar pesanan, keterangan pengirim dan pembayaran. Kalau mau pesan lagi, pesan lagi. Terus yang keenam, ubah atau hapus pesanan, validasi selesai belanja, dan terakhir pesan transaksi disimpan. Terus gambar ini menunjukkan proses pembelian setelah dilakukan proses pemesanan. Terkadang customer hanya melakukan pemesanan saja tetapi tidak melakukan pembelian. Tapi gambar ini memperlihatkan proses pembelian yang terjadi setelah adanya proses pemesanan. Pada gambar di samping ini tampak proses transaksi pembayaran setelah dilakukan proses order atau pemesanan dan pembelian. Kesimpulan. 1. Penggunaan 3 diagram dalam menggambarkan kerangka kerja e-commerce, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam tentang pemodelan UML dengan jenis penggunaan yang berbeda. 2. Melalui e-commerce, pelanggan dapat melakukan transaksi secara fleksibel karena bisa dilakukan kapan dan di mana saja melalui fitur cart pada web front-end. Pelanggan tinggal memilih barang dan memesan dengan 3 metode yang tersedia, yakni COD atau bayar di tempat, transfer, dan tempo. Ya, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi